Salam sobat muda yang ada di rumah. Senang saya bisa kembali menyapa saudara muda remaja yang ada di rumah pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup bijaksana di akhir zaman. Namun sebelum lebih jauh kita merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Berkati kami yang akan mendengar firman-Mu dan urapi kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Anak-anak mudamu yang ada di rumah, lawat mereka agar firman-Mu ini dapat mereka pahami dan mengerti serta dilakukan di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup di dalam dunia hari-hari ini dibutuhkan kebijaksanaan. Karena situasi-situasi yang kita alami, situasi-situasi yang kita hadapi sungguh amat sukar dan sulit. Nah, apa kata firman Tuhan dalam hal kita melewati keadaan-keadaan yang saat ini semakin sulit? Hiduplah dengan bijaksana. Ya. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di bawah judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat yang terakhir, ayat yang ke-13, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang tetap semangat di masa pandemi ini yang masih belum berakhir, saya sampaikan bahwa hari-hari ini tanpa kebijaksanaan kita tidak akan bisa keluar dari keadaan ini. Harus memiliki sikap bijaksana. Rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, apa tanda orang bijaksana? Ya. Karena saya percaya bahwa walaupun perjalanan kita saat ini sulit, ya, masuk kuliah sulit, ya karena COVID yang semakin hari semakin menyebar kemana-mana ini, tentu ingin sekolah ya sulit, tidak bisa berkumpul, mendaftar kuliah melewati online dan seterusnya. Ya, semua hari-hari mengalami kesulitan. Ya, nah oleh karena itu kadangkala orang yang dalam kesulitan dia akan sulit untuk berpikir jernih.
emosi, kemudian mudah marah, mudah kecewa, ya. Ketika masalah yang sulit atau jalan hidupnya dalam pergumulan, maka sikap dan sifatnya jika tidak terkontrol, maka akan mendatangkan perubahan perangai atau perilaku yang tadinya baik ke arah menjadi perilaku yang tidak baik, ya. Jadilah pribadi yang bijaksana, ya. Hari-hari ini kita menyadari bahwa akhir zaman itu semakin tiba, semakin dekat. Nah, oleh karena itu, masa-masa yang saat ini saudara dan saya alami, bijaksanalah, ya. Apalagi tentang perlengkapan rohanimu. Ibadah tidak bisa berkumpul, tidak bisa semua peribadatan, live streaming dan lain sebagainya. Kamu harus bijaksana. Bijaksana menghadapi tantangan agar imanmu tetap bertumbuh, tetap kuat. Apa tanda orang bijaksana yang Alkitab ingin sampaikan bagi kita? Ya. Di akhir zaman ini, di tengah keadaan yang sulit ini. Ayat 1 sampai ayat 4 mengatakan begini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Artinya apa? Di sini kita dapat memahami bahwa tanda orang bijaksana adalah orang yang berpikir jauh ke depan, bukan berpikir pendek, ya. Kenapa? Karena dia mempersiapkan, ya, mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Dia tidak meremehkan, dia tetap tekun, dia tetap semangat. Dia isi hidupnya dengan sesuatu yang positif. Nah, oleh karena itu, saudara, pemuda remaja yang ada di rumah, saya ingin sampaikan, ya, orang yang bijaksana di hari-hari ini, di saat dia menjalani kehidupan yang mungkin amat sulit ini, ayo berpikir jauh ke depan. Jangan berpikir pendek. Apa yang saudara lakukan hari ini menentukan masa yang akan datang, ya. Jadi sama seperti gadis yang bijaksana, ya, dikatakan mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai perempuan. Ini seumpama kerajaan sorga. 5 bodoh, 5 gadis bijaksana, ya. 5 gadis bodoh membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak, ya, tanpa persediaan, ya. Hanya ada pelita tapi tidak ada persediaan, ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tahu, ya, pandangan mereka ke depan, minyak itu mungkin padam, ya, tapi mereka mencoba menyimpan atau membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ini berbicara tentang orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, orang yang betul-betul berpikir positif di masa-masa sulit, di masa-masa melewati keadaan yang genting, ya. Jadi rekan muda yang diberkati Tuhan, jangan berpikir pendek hari-hari ini, ya. Berpikir pendek, mengambil keputusan yang keliru, merusak tatanan kehidupanmu, ya. Berpikirlah jauh ke depan, masa depan, keluarga, ya. Jangan berpikir pendek, ya. Jika kamu orang yang berpikir jauh ke depan, bukan berpikir pendek, maka engkau adalah orang-orang bijaksana. Yang kedua, apa tanda orang bijaksana, ya? Dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 mengatakan begini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya,
lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, apa artinya rekan Buddha yang berkati Tuhan? Ya, yang kedua tanda orang bijaksana adalah orang yang berani berkata tidak terhadap apa yang salah. Ya. Berani berkata iya terhadap apa yang benar. Ya. Jadi di dalam setiap kehidupan ini kita akan berjumpa dengan keadaan-keadaan di mana kita harus berkata ya, di mana kita harus berkata tidak. Ya. Sama seperti gadis yang bijaksana, ya, dikatakan bersama dengan gadis yang bodoh ini, ya, mereka bersama-sama menjalani hari-hari. Tapi ada perbedaannya. Ya. Gadis bodoh ini mereka lalai, ya, mereka cuek, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, sehingga dikatakan ketika mempelai datang, ya, mereka gelabakan, ya, karena tidak ada persiapan, ya. Maka gadis bodoh ini meminta sedikit dari minyak gadis-gadis yang bijaksana. Tapi apa kata-kata dari gadis bijaksana ini? Ya. Gadis bijaksana dikatakan bahwa mereka tidak mau memberikan, ya, minyak itu kepada gadis bodoh, ya, karena itu cukup bagi mereka, ya. Jadi mari kita hari-hari ini, ya, apa yang tidak berguna bagi perjalanan kehidupan saudara tolak, ya. Pergaulan bebas, narkoba, ya, seks bebas dan lain sebagainya, hindari itu, ya. Hari-hari ini hidupmu harus bisa berkata tidak dengan sesuatu yang tidak baik, ya. Yang ketiga, apa yang dapat kita renungkan pada saat ini? Apa tanda orang bijaksana yang ketiga? Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi apa yang kita pahami? Tanda yang ketiga orang bijaksana itu adalah yang ketiga, orang yang mempunyai perhitungan yang matang. Ya. Di masa sulit ini, di masa yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang produktif, yang sifatnya seperti dulu normal adanya, tentu berkurang, ya, ada batasan-batasannya. Maka setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita jalankan hari-hari ini tentu banyak perhitungan, ya, perhitungannya matang. Ya, beraktivitas misalkan, kalau tidak ada artinya, ya baik kita tinggal di rumah saja. Apalagi jikalau kita berkumpul di luar dengan situasi pandemi yang tidak baik ini, ya, kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Ini perhitungan yang matang. Kita sungguh-sungguh hari-hari ini mempunyai perhitungan yang matang di dalam setiap kita beraktivitas, ya. Di dalam setiap kita menentukan keputusan. Karena seperti gadis yang bijaksana ini, dia punya perhitungan, ya. Kalau saya berbagi minyak dengan engkau, maka engkau tidak cukup, aku tidak cukup, ya. Karena sudah persiapan gadis bijaksana ini pas untuk dirinya dalam persiapan-persiapan ke depan, ya. Sedangkan gadis yang bodoh ini, ya, dikatakan tidak ada usaha, ya, perhitungannya tidak matang, ya.
Dia berpikir saat itu, ya, tanpa berpikir ke depan tadi saya katakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang mempunyai perhitungan yang matang di masa-masa sulit ini, ya. Bukan berarti kehidupan kita, ya, banyak perhitungan, tidak, ya. Tapi yang saya maksud adalah dalam bertindak, dalam beraktivitas, dan di dalam setiap hal-hal yang kita lakukan, ya. Kita harus perhitungan yang matang dalam hari-hari ini. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari? Apa tanda orang bijaksana? Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Jadi katakan begini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya, di apa yang keempat yang dapat kita pelajari? Orang yang menggunakan waktu, tenaga, dan uang dengan tepat. Ya, hari-hari ini jadilah bijaksana. Ya, gunakan waktumu dengan efektif, efisien mungkin di masa pandemi ini. Tenaga, ya, dan juga uang, ya. Mari pergunakan itu dengan bijaksana, dengan baik, agar hidup kita, agar diri kita ini dapat tetap selalu berjalan dengan bijaksana, ya. Jadi mari kita menggunakan waktu, tenaga, dan uang dengan tepat, ya. Yang terakhir, apa tanda orang bijaksana dikatakan oleh firman Tuhan? Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang terakhir, yang kelima, Alkitab katakan orang yang bijaksana adalah orang yang siap sedia ketika sebuah kesempatan terbuka, ya. Mari jadilah anak-anak muda yang siap sedia, ya, berjaga-jaga, ya, tekun, semangat, ya. Lihat situasi yang kita alami hadapi saat ini, ya, berpikir ke depan, ya, siap sedia, ya, ketika sebuah kesempatan terbuka ambil, ya. Jika ada hal-hal yang membawa kita untuk mengembangkan iman, ikut sertalah, karena itulah cara hari-hari ini agar iman kita tetap bertumbuh dan tetap mengalami penggembalaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Berkati kami, keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.